Perkenalkan, nama saya Charles Kalau, PPL di WKPT Baganbaru ini. Jadi saya dari WPP Tanjung Tiram ingin melakukan sosialisasi pertemuan terkait yang sudah judul yang sudah tercantum di dalam surat undangan tentang pemanfaatan pupuk kandang sapi. Yang pertama saya hormati Bapak staf PT Bapak Ramses yang telah hadir di tempat ini. Yang itu juga yang saya hormati Bapak Eko Kurniawan SPT yang sebagai koordinator Balai Penyuluh Pertanian Kabupaten Tanjung Tiram yang telah hadir. Kemudian saya hormati Bu Sania SST yang merupakan sebagai supervisor di Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Tanjung Tiram yang telah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Bu. Begitu juga teman-teman rekan-rekan penyuluh, teman-teman saya yang telah hadir pada pagi hari ini untuk dapat bersama-sama mendampingi saya di dalam sosialisasi pertemuan ini. Kemudian yang juga saya hormati dan saya kasih ada Bapak Ibu kelompok tani Desa Baganbaru yang telah menghadiri undangan pada pagi hari ini untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang kompos pupuk kandang sapi, dan nanti kita akan mendemonstrasikan pembuatan pupuk kandang sapi ini. Khusus juga buat Bapak Sunarto sebagai tuan rumah, saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk dapat menyediakan tempat dan juga waktunya tentunya pada pagi hari ini. Itu juga buat Bapak Ibu sekalian telah menyediakan waktunya pada pagi hari ini. Pertama, peternakan sapi yang peternakan sapi yang ada di Baganbaru, di mana pemanfaatan kotoran sapi itu belum optimal. Yang kedua, penggunaan pupuk kandang belum optimal. Artinya kotoran sapi yang belum dapat dimanfaatkan sehingga kita tidak bisa membuat pupuk kandang sapi secara optimal. Mungkin saja Bapak Ibu selama ini ada yang pernah untuk melakukan ini, tapi nanti kita diskusikan lagi supaya bisa nanti kita mengajak sebenarnya ini Bapak Ibu untuk memanfaatkan kotoran sapi ini sebagai pupuk bagi tanaman kita. Kemudian kedua itu penggunaan pupuk kimia. Penggunaan pupuk kimia ini adalah pupuk kimia yang biasa kita gunakan. Artinya kita sudah terbiasa untuk melakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk kimia. Jadi kita di sini bisa saja kita manfaatkan terus ini yang kita beli. Nah sekarang ini kendalanya kan harganya mahal. Saya pikir itu harganya mahal. Kalau dia non subsidi ya, kalau misalnya kayak MPK saja mungkin katanya tembus sampai 1 jutaan, 1 jutaan persen, per 50 kilo. Tapi nantinya kan bisa jadi biaya produksi yang melonjak. Kalau kita gunakan pupuk kimia yang 100% kita gunakan untuk tanaman, 100%, itu akan meningkatkan biaya produksi kita. Kemudian alokasi pupuk bersubsidi. Nah di sini juga selama ini juga sudah ada kita beritakan juga bahwasanya alokasi pupuk bersubsidi biasanya kita dapat dalam arti urea, NPK untuk perkebunan. Nah melalui Peraturan Menteri Pertanian yang nomor 10 tahun 2022 itu sekaligus juga kita mengingatkan sini kepada Bapak Ibu kelompok tani bahwasanya untuk komoditi kita perkebunan sawit, kelapa,
dan juga yang untuk hortikultura pisang kemungkinan besar dan memang tidak dapat lagi untuk alokasi pupuk bersubsidi untuk perkebunan. Ya, saya pikir kita harus mencari apa yang bisa kita lakukan sebagai pengganti maupun menekan penggunaan pupuk kimia bagi tanaman. Kemudian nilai ekonomi dari pengelolaan pupuk kandang. Nah, sebenarnya mungkin kita bisa sadari ataupun kita bisa ketahui lagi bahwa pengelolaan pupuk kandang ini bisa menghasilkan nilai ekonomi sebenarnya kan. Ya, mungkin kita bisa juga sudah tahu. Artinya sesudah kita kelola pupuk kandang sudah kita buat, nilai ekonominya nanti kan bisa kita jual. Kita bisa jual dalam bentuk persen. Nah, itu kan bisa jadi tambahan penghasilan sebenarnya bagi peternak sapi. Bagi peternak sapi itu kita ajak untuk bisa melakukan itu. Ya memang kita butuh infrastruktur ya, kita bisa buat dulu ininya, tempat ini pengelolaannya kita bangun dulu, kita ada transportasi juga mengambil kotoran sapi yang di ladang tadi. Itu sempat saya komunikasi dengan Pak Mas Budin, katanya itu kendalanya pasti itu karena di ladang kita bakal repot bisa bolak-balik ngambil kotoran sapi. Teknisnya bagaimana nanti? Itu aja, mungkin ada di sana tempatnya, kita kumpulkan satu di Jogong ini sekali 3 hari kita jemput pakai angkutan atau pick-up kan, di sini misalnya di sini tempatnya. Itu teknisnya bagaimana Bapak Ibu lah. Saya pikir itu bisa Bapak Ibu bisa ini punya kami itu. Kemudian sistem pertanian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sistem pertanian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan ini mendukung sebenarnya penggunaan pupuk kandang sapi ini ini kan pupuk organik, pupuk alami yang tidak mengakibatkan sesuatu masalah di dalam tanah maupun di tanaman. Kalau dia memang tepat cara ini, tepat penggunaannya, artinya pupuk kandang yang sudah jadi, yang sudah kita proses, betul-betul berwawasan lingkungan juga, artinya tidak mempengaruhi kerusakan lingkungan, kerusakan tanah. Kalau penggunaan pupuk kimia ini kan terus menerus, ya tanah itu jadi kering juga, apalagi dia di musim kemarau, mungkin datang hujan, nanti akan terjadi erosi, nanti keparit lagi apa ya pupuk kimianya kalau tidak ditutup juga kan. Nah, itu saya pikir pendahuluan ya Pak, Bapak Ibu. Nah, setelah pendahuluannya ya mungkin kita ini mengetahui dulu sekilas ya Bapak Ibu ya, mengetahui sekilas saja apa kandungan dari pupuk kandang sapi ini sebenarnya. Mohon maaf Bapak Ibu bisa nampak ya sebenarnya ya, nampak ya. Kemudian apa kandungannya ini potensi Pak ya, artinya potensi kisaran, karena kalau kita mengetahui kandungannya kita harus teliti dulu di laboratorium ataupun pengujian lainnya untuk mengetahui kadarnya sebenarnya. Ini potensi saja Bapak Ibu, rata-rata unsur hara yang terkandung di dalam kotoran sapi, pupuk kandang sapi, itu nitrogen ada 0,4 sampai 1,0% kandungan nitrogen. Nitrogen itu dalam bentuk nitrat ya Pak. Kemudian fosfor itu P-nya P25 itu kandungannya 0,2 sampai 0,5%. Kalium 0,1% sampai 1,5%. Kadar air pupuk kandang sapi ini tinggi Bapak. Jadi penggunaan pupuk kandang sapi ini terutama di musim kemarau saya pikir ada sangat berguna ya, karena ini kadarnya tinggi. Jadi kemungkinan kalau pengaruh kemarau bisa dia tidak terlalu kering tanah itu kalau kita gunakan pupuk kotoran sapi karena kadar air tinggi. Kemudian kalsium ada di angka 1,04%. Kalsium ini
bisa juga nanti untuk menambah ini Pak ya, kalau tanah asam kalsium ini berperan ini untuk menaikkan kadar asam tanah, juga magnesium juga itu 0,3%, mangan Mn itu 179 ppm, Zn 70,5 ppm. Artinya ppm ini kalau kayak Zn 75,5 ppm itu 70,5 mg per 1 kilo pupuk kandang sapi yang ada. Jadi nilainya 70,5 mg. Jadi keterangannya Bapak, ini satu ekor sapi dengan berat lebih dari 100 kg umumnya menghasilkan kotoran sapi 20 sampai 40 kg. Ya mungkin nanti bisa ditanya nanti sama Pak Sunarto, kira-kira kalau di kandang dia satu hari itu berapa kilo dia bisa mengeluarkan kotoran sapi dengan ukuran berat sapi yang Bapak punya gitu ya Pak, satu ekor 20 kilo sampai 40 kilo Pak, berdasarkan yang ada datanya. Jadi kalau 40 kilo kan lumayan satu hari Pak, bisa kumpul kita bisa pupuk kandang sapi. Jadi kemudian ini tadi Pak, kandungan unsur hara dalam kotoran sapi ini bervariasi tergantung keadaan tingkat produksinya, jenisnya, jumlah konsumsi pakan, serta diperhitungkan sendiri. Jadi makanannya tergantung juga untuk menghasilkan berapa jumlah kotoran sapinya. Kemudian manfaat tadi Pak, manfaat kandungan yang terdapat di dalam kotoran sapi. Ini juga kita bisa sekilas jelaskan Bapak. Yang pertama itu nitrogen. Nitrogen ini umumnya mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Kalau kita ngasih ke tanaman, itu meningkatkan pertumbuhan tanaman, meningkatkan tanaman sayuran yang diproduksi daunannya. Artinya sayuran yang kita manfaatkan daunannya, ini manfaatnya nitrogen ini bagus. Kemudian meningkatkan aktivitas organisme di dalam tanah. Jadi di dalam tanah ini kan terdapat organisme yang bekerja untuk menghasilkan unsur hara yang bisa dapat dimakan tanaman Pak ya. Kemudian membantu proses sintesis asam amino dan protein di dalam tanaman. Ini juga berpengaruh terhadap pemasakan, artinya untuk mengelola masakan di dalam tanaman Pak ya. Kemudian juga fosfor. Dari kandungan juga fosfor ini pertumbuhan dan kesuburan tanah. Pertama itu membantu respirasi dan juga proses fotosintesis pada tanaman. Jadi untuk memasak unsur hara itu untuk dapat diserap tanaman. Kemudian membantu pembentukan bibit tanaman dan juga pembentukan buah. Ketiga, merangsang perkembangan akar tanaman sehingga tanaman lebih tahan terhadap adanya kekeringan. Ini fosfor ini ininya fungsinya ke akar ini lebih kuat untuk perkembangan akar tanaman. Kemudian mempercepat waktu panen tanaman, karena perkembangannya lebih baik ya Pak. Tiga itu kalium. Yang pertama itu meningkatkan kekokohan batang tanaman sehingga tidak mudah roboh. Kalium untuk meningkatkan kekokohan batang tanaman. Kedua, meningkatkan kadar karbohidrat dan juga gula di dalam buah sehingga buah memiliki rasa manis. Ketiga, membuat biji tanaman lebih berisi dan padat sehingga bisa dijadikan biji unggul. Kemudian meningkatkan kualitas buah pada tanaman, meningkatkan ketahanan tanaman dari hama dan juga penyakit. Unsur kalium ini penting ini Pak, kalau misalnya ada hama tanaman menyebabkan banyak ya, kita bisa lihat dulu Pak, ada kalium di dalam tanahnya Pak. Takarannya itu jumlahnya 80% dari yang mau jadi kita buat. Yang mau kita buat itu kan 200 kilo, 80%-nya berarti 160 kilo. Nah kemudian sekam padi itu jumlahnya 20% dari 200 kilo, dapat 40 kg. 40 kg. Kemudian bahan yang ketiga itu molasses.
Molasses ini 0,25%, kita siapkan 0,5 liter untuk membuat tekanan sapi 200 kilo. Kemudian M4, media M4 tadi. M4 ini mikroorganisme di dalamnya untuk menguraikan bahan organik yang ada di kotoran sapi. Nah itu ada soal tadi. Ya, ada soal. Kemudian air secukupnya, artinya air secukupnya ini kita larutkan nanti, ya kita siramkan, ya tidak basah. Kotoran sapinya tidak terlalu kering juga. Tadi ada saya dengar molasses Pak ya. Molasses itu tetes tebu Pak. Tetes tebu ini biasanya produk sampingan dari pengolahan gula tebu. Jadi produk sampingannya ampasnya. Ampas tebu, ampas. Kemudian kita ke alat. Alatnya tadi itu tadi apa ini yang mungkin bisa kita sediakan, alat tempat teduh. Tempat teduh mana bangunan yang bisa kita buat di situ untuk menghindari sinar matahari dan hujan, untuk melakukan proses pembuatan komposnya. Yang kedua, ember 1 buah, ember untuk mengambil air dan mencairkan M4 dan molasses. Jadi M4 tadi kita larutkan bersama dengan molasses tetes tebu tadi. Oh iya Bu, lupa. Kotoran sapi. Nah, ini terpal ini yang kita tutupi supaya proses pembuatannya berlangsung. Kalau tertutup, ya lama berlangsungnya kan, karena nggak ada proses di dalamnya itu yang suhunya nggak tertutup. Karung ini untuk mengemas kompos, sudah jadi kompos jadi, nanti kita kemas komposnya supaya bisa kita bawa ke lapangan, bisa kita aplikasikan ke tanaman, atau bisa setelah dikemas dibeli ya kita bisa jual tadi bernilai ekonomi. Kira-kira itu Pak. Kemudian cara pembuatannya apa? Cara pembuatannya itu campurkan dulu pertama M4 sama molasses tetes tebu tadi dengan air yang sudah kita siapkan. Campur semua, aduk rata semuanya. Kemudian susun bahan kotoran sapi 10 sampai 20 cm bisa lebih, kita susun seperti itu dan juga matang. Kemudian baru akan dimasukkan paginya. Kalau dimasukkan paginya yang sudah kita siapkan tadi, kemudian siramkan larutan M4 molasses dan air yang telah kita aduk tadi, siramkan rata semua, habis selesai semua kita siramkan. Kemudian kita tambah lagi sebagian dari kotoran sapi yang sudah kita sisihkan dulu sebelumnya, kita tambahkan lagi, kita tambahkan lagi lapisannya. Kemudian baru kita aduk lagi, kita aduk susunannya supaya rata, kita sertakan semua bahan-bahannya. Kemudian ini kelembapannya tadi untuk penuangan larutannya tadi ya, supaya kelembapannya itu tidak terlalu basah, tidak terlalu kering juga dia. Kemudian kotoran sapi ditutup lagi dengan terpal tadi. Terpal, kemudian setiap minggu susunan kotoran sapi dibalik. Jadi setelah seminggu kita buat, kita buka lagi terpalnya, kita balik lagi. Jadi yang dari bawah ke atas lapisannya itu kita balik supaya merata lagi ya. Lalu kita tutup lagi. Begitu juga minggu kedua, terus kita lagi, kita balik lagi. Kemudian setelah 3 minggu, nah itu sudah jadi untuk kotoran sapinya, untuk tanah sapinya. Itu singkat ininya. Nah ini Pak catatannya, ini tadi itu tadi setelah kita tutup pakai terpal. Nah ini biasanya di hari kelima dia sudah naik suhunya Pak di dalam. Biasanya sudah tinggi 77 Celcius.
Nah itu berarti proses dekomposisi sudah berlangsung. Kalau terjadi panas dia Pak, penguapan juga tinggi. Jadi ya sudah kalau kita buka dia kemungkinan bisa agak bau, kemungkinan itu tadi. Kemudian pada saat sungai terjadi penguapan itu tinggi Pak. Nanti kita bisa kalau kita buka nanti di hari bisa kita masker juga bisa. Kemudian terbentuknya cukup kandung sapi ditandai dengan menurunnya ketinggian lapisan kotoran sapi sampai sepertiga dari keadaan semula. Jadi turun nanti lapisan segini, turun sepertiga karena ya, tadi kadar air sudah berkurang Pak ya, sudah berkurang dan juga sudah jadi kompos. Pupuk organik ditandai dengan warna pupuk coklat kehitaman. Suhu lapisan sudah turun, tidak terlalu panas, tidak berbau, dan strukturnya remah. Jadi tidak menggumpal nanti kita tekan, kita sudah jadi. Itu terima kasih Pak. Yang lawas sayang dia. Jadi lemah. Iya, tinggal. Iya, entar apa nampak. Iya. Ini Pak kita bisa lihat dengan menjadi fotonya. Jadi fotonya bisa dilihat Pak sudah dilihat. Ini seri fotonya Pak. Jadi foto-fotonya nanti kita lihat dulu. Jadi di situ ada bahannya Pak. Ini tadi kan kita cerita, ini kita buat gambarnya dulu. Biar nanti ada gambaran sedikit dari cerita tadi. Jadi bahannya ini tadi kotoran sapi. Nah, kotoran sapi ini tadi bahannya, bahan utamanya. Jadi untuk membuat 1 ton kotoran sapi dibutuhkan sebanyak 800 kilo. Artinya 80% dari 1 ton. Kemudian bahannya tadi sekam padi, yaitu Pak zaman sekam padi pasti tidak tahu Pak ya sekam padi bagaimana. Kemudian M4 itu ada di kios pupuk Pak ya, dan di tempat Pak Mahfudin ada itu, karena Pak Mahfudin toko kios Pak ya. Kemudian molasses dari tetes tebu tadi. Kemudian air kita gunakan juga Batang pisang kalau motong nggak usah dibuang paret lagi. iya jangan dua karet, Kumpulkan kaca. kaca Nanti dibikin dia apa di ladang. sumber organik ini banyak, Sumbernya ada semua. ada semua Yang ngelola ada. dari limbah rumah tangga pun bisa juga. Sebetulnya gini Pak, masyarakat kita udah terbiasa dengan Iya. organik tadi, nggak mau repot dia. Nggak mau repot. Intinya di situ sebetulnya. Jadi masuknya harus pelan-pelan lah. Kalau macam gini nggak bisa mental itu. Tapi ada kemungkinan Pak Orsono. Tapi kalau pupuk ini langka betul-betul. Pupuk langka tetap digunakan juga itu Kalau nanti. keadaan terpaksa itu baru. Terpaksa baru. Kalau masa ini orang cari cepatnya. Beli langsung pupuk. Ini udah Ada mulai yang apa pupuk nih, Pak? organik. Udah mulai apa? Iya. Subsidi nggak ada lagi. Dalam 6 bulan nggak ada kemungkinan itu Bu dibikin. Iya. Udah Charles? ya. Oke satu lagi deh Pak ya, sebelum tadi sudah kita terangkan
kata-katanya dari gambarnya kita lihat videonya dulu Pak ya. Nah ini kita lihat videonya dulu. Cara pembuatannya Pak, kira-kira ini gambarannya gitu Pak. Ini bahan dan alamnya Pak. Bahan alamnya tadi sama bahan alamnya sama. Ini saya ini Pak. Anak mudanya lah. Anak muda tinggal dia. Ini di belakang rumah itu berarti ini kan? Belakang rumah. Oh ya rumah sana ya. Kita buat 50 kilo Pak ya. Sampel aja kita buat. Charles, taruh mic di situ di komputer, di laptop. Speakernya. Oh, enggak bisa Pak. Sorry. Agak jauh. Oh, di story ya. Udah bisa ya. Di komputer nggak bisa di komputer. Volume komputer. Bisa ya? Oh iya ya. Nggak bisa ya? Ini di samping bengkel pula ini. Itu bengkel yang sebelahnya itu suaranya itu. Pikir kirain story-nya ini tadi. Dia akan mengadu bahan kotoran sapi. Supaya rata ya semua nanti. Ada ember. Ada jebor. Jebor ini nanti akan menyiram bahan yang telah tercampur supaya merata. Oke, untuk cara pembuatannya kita akan lakukan. Yang pertama kita melarutkan M4 dan mulai yang sudah kita siapkan tadi. M4 yang kita tuangkan ke dalam air. Kemudian mulai
Setelah itu kita larutkan, kita aduk. Ini dampaknya bakteri. Dikunci dasar ya. Saya campur semuanya, larut dengan sempurna. Sementara kita menunggu. Dua jutaan sak suruh dua. 2 juta. Iyalah. 200 liter. Oh iya sebelah sini apa baru Makan pakan itu pinang. Uman bu sopo. Kering-kering ampun. Asli kan Jawa ini. Kita yang dijari sekampung kok. Dijari, itu dijari ya. Kampung. Ini kita masukkan ininya Pak ya. Kampadinya. Tengok di tengah itu. Ada KTP-nya kan? Fotokan, kirim ke mama ya Dek ya. Keluar majalah ya.
Tahu. Satu lagi dah mau tambah. Belum. Awal itu ya, juga dia. Kita lihat bersama ya Pak, sepertinya sudah ada gambaran dan saya pikir Bapak sudah hari ini praktek yang benar kalau Bapak lagi praktek hebat juga. Kemudian mungkin sebelum kita tulis lagi Pak, artinya proses lagi setelah kita paparan ini, kemudian kira-kira apa yang bisa disampaikan Pak oleh Bapak Ibu, baik pertanyaan maupun saran-saran sudah bisa sampaikan di sini Bu, Bapak Ibu. Dari Pak. Terima kasih. Terkait dalam pembuatan pupuk lain dari kotoran sapi, dengar-dengar ada juga seperti sampah dapur, seperti sayuran apa segala macam itu. Dengar aku pernah itu, tapi belum tahu kami apa itu bisa lebih efisien juga dibanding ini kan cuma satu apa aja kita kotoran sapi. Jadi kalau dari sayuran kayak tadi pelepasan Kadang pisang. Nah itu gimana, ada proses kira-kira ke sana selain dari ini juga, jadi kita bisa kalau ini upaya Oke Bapak, saya coba jawab. Nah ini terkait itu bisa Pak, artinya banyak bahan organik yang bisa kita kelola dari apa, kotoran sapi, kotoran kambing, organik sayuran, batang pisang, sekam jerami, sekam padi, jerami, dan juga ada juga dari serbuk gergaji, ada juga dari tangkos, ya, tangkos kosong. Saya pikir banyak Pak, artinya bisa kita buat itu. Arahnya juga bisa kita buat, arahnya juga bisa ke sana Pak. Barang Bapak buat, ada yang bisa Bapak buat, Bapak mungkin di sana ada pisang, nanam pisang banyak, ya bisa Bapak buat juga seperti itu. Caranya ya hampir mirip, bahan dan alatnya paling dosisnya juga mungkin nanti agak berbeda. Itu nanti kita kalau misalnya manfaatnya berapa, ini juga mau nanti kandungannya mungkin diganti molasses seperti jadi apa gitu. Karena molasses ini dia biasanya untuk kotoran sapi, ya, ternak gitu Pak, hasil kotoran ternak. Nah, kebetulan Pak kalau soal kotoran sapi ini memang saya bawa memang khusus Pak pada hari ini, karena ini terkait judulnya saja Pak, judul saya pada aktualisasi laksar ini saja. Nah, kemudian nanti mungkin ada judul-judul lain bisa nanti digarap lagi Pak. Artinya memang bisa Pak, dari daun-daun bisa, dari tangkos bisa, dari batang pisang bisa, dari serbuk gergaji bisa, dari tebu sendiri pun bisa. Ketiga organik pasti bisa. Kalau dia sampah-sampah dapur Bapak bilang kita pisahkan lagi. Karena sampah dapur ini ada juga mungkin nanti ada ininya plastiknya, iya, dan itu kan organik kalau payah, lapuk tidak bisa lapuk. Kita pisahkan lagi mana yang sayur, mana yang bisa jadi sampah ini, nasi bisa juga nasi, bisa jadi sampah-sampah itu bisa. Itu bisa Pak, bisa dilakukan selain itu Pak. Itu bisa dilakukan. Dan kalau dia dari dedaunan ataupun dari
selain daripada kotoran, saya pikir itu lebih cepat. Misalnya sayuran, dari sayuran atau dari batang pisang, lebih cepat dia prosesnya, karena dia tata lagi tata sayuran tata ini lebih cepat ya, menurut saya lebih cepat proses pembuatan itu supaya jadi ya Pak. Karena kita tata lagi kan. Tapi arahnya ke POC ya, lebih ke cair. Bisa POC karena kan kalau sayuran mesti berapa ton kita buat supaya bisa jadi padat, gitu kan Pak. Berapa ton sayuran kita butuhkan untuk membuat satu sak kompos. Ya benar Pak, kita bisa arahkan ke organik cair. Rumput-rumput itu aja Pak dibabatin. Iya rumput. Cuma berapa ton, berapa kontainer? Iya Pak, aslinya nanti Pak, setelah bersisa didapat 50 kilo dari satu kontainer. Biosaka itu ya? Iya, biosaka. Saya udah buat itu. Yang lebih gampang biosaka. Pak Mahfudin pun udah buat, Pak Suarsono pun udah coba itu cara pembuatannya. Kita aplikasikan ke pisang itu udah biosaka gitu. Pak, kita praktekkan juga di kantor itu. Kami pemupukan gampang. Ya kita membutuhkan pembukaan harus yang sehat betul. Harus dosisnya atau kilonya untuk diberikan ke tanah ya, sawit gimana ya kan? Itu banyak juga sekitar kilo 2 kilo rumput ya dapat 5 liter. Jadi itu kami belum tahu berapa yang dibutuhkan setiap pokoknya per putarannya berapa lagi bulan harus kita pupuk terkait pupuk dari kompos. Ya Pak. Saya coba jawab ya Pak. Saya coba jawab. Kalau kebutuhan kompos kepada tanaman itu berkisar 20 sampai 30 ton per hektar. Ya, 20 per hektar. Itu ini dosisnya yang umum ya Pak. 20 sampai 30 ton per hektar. Itu berapa hektar ini? Hektar. Ini apa? Sebenarnya kalau untuk penggunaan pupuk organik Pak di lapangan yang kita tahu dulu itu yang perlu kita kaji itu organik ini fungsinya apa dulu yang utama. Nah, jadi kita kaji dulu kalau organik ini apapun jenis organiknya ya kan, mau granular, mau cair, mau yang berupa tepung ya itu fungsinya yang utama itu memperbaiki dulu Pak, memperbaiki unsur hara tanah. Jadi istilahnya bahasa kita di sini kalau kita tengok dengan mata telanjang, kira-kira kita kan tahu mana yang tanah yang kekurangan unsur hara. Kita udah tahu itu, ya kan, nggak mungkin nggak tahu karena keseharian kita pasti kita menengok tanah. Contoh kita tengok halaman kita aja dulu. Bagaimana kategori yang unsur haranya yang bisa dibilang kurang, ya itu udah jelas kita struktur tanah itu udah nampak, ya kan, seperti kita lihat tanah itu terlalu keras, kering, padat, gitu. Jadi organik inilah fungsi utamanya untuk memperbaiki unsur hara tanah. Jadi setelah diperbaikinya unsur hara tanah, barulah menuju dia ke tanaman. Ya, jadi dengan kalkulasi dosis itu tidak terbatas, tergantung bagaimana keadaan